Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fa innal iqtisadal islami nizamur rabbaniyu yakumu alal adli wal amanah, amma ba'du. Salam penuh hormat kepada Dewan Hakim yang amanat, hebat, jujur dan bermartabat. Hadirin yang insya Allah sehat walafiat. Perlu kita ketahui bersama, dalam pusaran arus ekonomi yang masih kritis, lapangan pekerjaan yang semakin menipis, biaya hidup yang terus melonjak drastis, bahkan sampai pada titik kondisi yang tidak lagi logis. Masyarakat pun mulai terhimpit dengan situasi yang ironis, krisis pendapatan meningkat lebih kronis, beban pengeluaran bertambah semakin dinamis. Usaha yang dirilis belum juga laris manis, lalu menimbulkan tekanan psikis yang perlahan mengikis, mengiris, bahkan tak sedikit yang menangis tak habis-habis. Namun hadirin, kekhawatiran masyarakat terhadap perekonomian negara yang fluktuatif sejatinya masih bisa ditepis dari sisi yang positif. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Nasional dan Bank Indonesia telah menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi nasional yang masih relatif stabil, yaitu pada kisaran 4-5%. Lalu, bagaimanakah peran yang kita butuhkan dalam menghadirkan perubahan? Sebagai jawabannya, inovasi keuangan Islam dan pemberdayaan ekonomi rahmatan lil alamin menjadi judul pidato yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Syekh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimashqi dalam kitab Tafsirul Quranil Azim cetakan pertama Al-Maktabah Al-Islamiyah jilid kedua halaman 509 sampai 512 secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memakan harta dengan jalan yang batil. Termasuk di dalamnya terdapat penipuan, kecurangan, praktek riba dan segala bentuk yang menghantarkan kepada kezaliman. Secara implisit, paparan ayat ini memberikan kesadaran moral agar sistem keuangan dikelola dengan cara yang adil, bukan dimanfaatkan untuk meraup keuntungan dengan jalan yang batil, sambil memastikan agar implementasinya tidak dimanipulasi oleh tangan-tangan yang jahil. Man ghasya falaysa minni, whoever deceives is not one us. Barang siapa yang menipu, maka ia bukan golonganku. Hadirin, maka sudah sepatutnya kita menata kembali sistem pengelolaan dan distribusi keuangan agar bisa dirasakan oleh siapa saja yang selama ini hidup dalam kesusahan. Hal ini sejalan dengan lagu Bang Haji Rhoma Irama yang telah sedikit saya ubah liriknya. Yang miskin jangan bersedih, yang kaya janganlah bangga, yang kaya harus berderma kepada orang tak punya. Derajat manusia
di sisi Tuhannya, bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya, karena iman takwanya. Dewan Hakim yang tampan dan ayu, hadirin, I love you. Pada akhirnya keberhasilan ekonomi tidak diukur dari tingginya angka pertumbuhan maupun deretan pencapaian yang terpampang di atas kertas, melainkan dari luasnya manfaat yang mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Jangan sampai marwah perekonomian bangsa kita tak lagi berpondasi polemik narasi. Kalian yang di desa tidak pakai dolar kok justru memperuncing provokasi. Akibatnya, mata uang kita dijuterai dan kehilangan esensi. Nilai tukar rupiah menjadi terjun bebas dan memicu inflasi. Kondisi negara kita menjadi kacau di segala sisi. Bahkan setiap hari, program makanan bergizi selalu menuai kontroversi. Maka, dengan berdirinya saya di sini bukan untuk mengkritisi, melainkan untuk memberikan solusi. Lalu bagaimanakah solusinya? Yang pertama, mari hadirkan inovasi melalui digitalisasi Ziswaf yang berbasis aplikasi guna memperkuat transformasi dan menjamin akuntabilitas. Yang kedua, inovasi melalui platform peer-to-peer atau akad investasi dengan sistem mudharabah dan musyarakah agar pihak yang bermitra lebih mudah terakomodasi. For the last, sedikit pantun sebagai penutupan. Berangkat dari rumah menuju Pondok Fadlul Fadlan. Mari bangun ekonomi syariah dengan penuh keberkahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.